Udah mulai ya? Nah, sebelum lanjut, kalian mau saya kasih pantun dulu nih. Pergi ke pasar di hari Senin, ketemu tukang cincin. Shalom saya ucapin buat kamu yang lagi nontonin. Maaf teman-teman, saya harus ganti tempat soalnya tadi tempatnya tuh kayak gelap gitu, gelap gulita lah istilahnya. Terus menurut kalian gimana pantun saya tadi? Bagus kan? Puji Tuhan juga kita semua masih bisa diberi kesehatan. Nah, saya masih bisa berbincang-bincang sama kalian, kalian masih bisa mendengarkan saya. Terus kenalin juga nama saya Dio Fernando Tambunan dari Unpad. Di sini saya bakal menjelaskan tentang IoT yang bakalan jadi hal yang digunakan banget di masa depan gitu menurut saya. Terus kalian juga harus tahu nih, Internet of Things atau IoT ini adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang Internet of Things atau IoT. Nah, peluang bisnis di bidang Internet of Things atau IoT ini juga ada terdiri dari teknologi suara. Teknologi suara ini seperti Siri dan Alexa. Yang kedua, ada area monitoring nih. Area monitoring ini adalah keamanan. IoT mampu meningkatkan keamanan dan melindungi aset dari akses ilegal orang tak bertanggung jawab. Yang ketiga juga ada cyber security. Segala sesuatu yang terhubung ke internet nih sangat rentan terhadap kejahatan cyber, kayak cybercrime gitu kan istilahnya. Terus selanjutnya ada yang keempat, perumahan atau real estate. Properti juga masih menjadi primadona dalam investasi. Nah, terus para developer properti saat ini pun semakin kreatif menarik minat pembeli. Terus ada juga di bisnis retail nih, ketika smartphone udah menyempurnakan fitur pencarian lewat suara, maka semakin mudah orang untuk mencari informasi, termasuk mencari barang untuk dibeli gitu kan. Tuh, enak gak sih belanja tuh udah pakai perangkat gitu, jadi tinggal mau ini beli, mau ini beli, ini beli, nah, udah tinggal beli aja gitu, nggak usah ini, ntar juga diantar sendiri gitu kan. Terus yang keenam ada manajemen persediaan dan barang. Ini contohnya tuh kayak Ayo tuh punya peran untuk meningkatkan manajemen persediaan barang di retail. Keren banget gak sih? Jadi kayak memudahkan gitu gak sih ini? Emang makin lama nih makin canggih gitu. Terus yang ketujuh ada layanan kesehatan virtual. Peluang IoT bisnis berikutnya ini datang dari sektor kesehatan nih. Kalau teman-teman tahu apa ya, Halodoc kalau nggak salah. Halodoc tuh bisa kayak kita tuh konsultasi gitu kan sama dokter. Dok ini gimana gimana dok? Dok gimana gimana dok? Tapi ya kalau kamu pas saya sakit hati mah nggak bisa tuh bos. Nggak bisa teman-teman kalau kalian sakit hati ya. Nggak bisa diobatin sama dokternya. Cuma obatin sendiri ya. Terus yang kedelapan, ada perawatan lansia. Selanjutnya ada cara kerja IoT atau Internet of Things bekerja dengan menghubungkan perangkat yang memiliki alamat IP unik ke internet sehingga perangkat tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain dan bertukar data. Yang ke selanjutnya ada komponen IoT, sensing atau embed adalah komponen penginderaan. Selanjutnya ada konektivitas di dalam IoT berfungsi untuk menghubungkan perangkat atau sensor. Selanjutnya ada IoT Cloud berfungsi sebagai fasilitas yang berhubungan dengan data. Selanjutnya ada IoT Data Analysis berfungsi sebagai komponen yang melakukan analisis terhadap data analog yang diterima oleh sensor. Perangkat dan interface juga yang ada selanjutnya adalah tampilan yang dilihat melalui suatu perangkat yang akan menjadi alat kontrol IoT bagi pengguna. Selanjutnya itu ada unsur-unsur IoT, ada konektivitas. Yang dimaksudkan di sini adalah koneksi antar jaringan. Yang kedua itu ada sensor. Keberadaan sensor dalam IoT ini digunakan sebagai instrumen yang dapat mengubah perangkat pasif menjadi aktif. Terus yang selanjutnya ada AI. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu lah AI ini sendiri ya kan. Penggunaan perangkat berukuran mikro juga dalam IoT berfungsi sebagai salah satu bukti perkembangan teknologi. Nah, yang selanjutnya juga ada manfaat IoT nih. Ada dari efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, ada kemudahan dan kenyamanan. Ayat juga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya karena memiliki kemampuan kontrol jarak jauh. Jadi kita kayak punya sihir gitu kan. Kayak bisa ngontrol. Saya mau gini gitu. Wah, keren sih emang. Yang ketiga, ada terjangkau. Terus yang keempat, keamanan. Yang kelima, ada hemat energi. Terus yang selanjutnya ada manfaat ayat dalam bidang pekerjaan. Yang pertama, bidang kesehatan. Memiliki kemampuan untuk memantau kesehatan jarak jauh nih. Terus yang kedua ada pertanian. Ayat juga telah banyak dirasakan manfaatnya bagi para petani yang bisa dengan mudah memantau tanaman, suhu, serta kondisi tanah pada secara real time. Terus yang ketiga ada transportasi. Di bidang transportasi, ayat juga bisa mempermudah dan dalam monitoring lalu lintas. Terus yang keempat ada smart home dalam rumah tangga. Terus yang selanjutnya ada manufaktur. Di sektor manufaktur ini, IoT memudahkan penggunanya dalam pemeliharaan peralatan, memantau
memantau dan mengoptimalkan proses produksi serta manajemen pasokan yang menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, meskipun manfaat-manfaat ayat tadi ini lebih banyak dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, namun masih banyak jumlah hal yang lain yang perlu dikaji, misalnya keamanan data, kesadaran atas manfaat resiko, serta ketersediaan infrastruktur. Nah, jadi teman-teman itu aja mungkin yang saya perlu bincangkan sama kalian. Jadi kalian udah pada tahu nih kan manfaatnya InterIoT, Internet of Things, terus cara kerjanya gimana, terus peluang-peluangnya gimana. Nah, setelah tahu peluang-peluangnya ini, kalian bakal tertarik gak sih buat bikin bisnis di ayat ini? Tertarik gak sih? Pastinya tertarik dong. Nah, ya, soalnya kan pasti bakal berguna banget gitu di masa depan. Yang kita tahu, teknologi itu pasti bakal ada gitu kan. Pasti bakal bisa digunakan terus, pasti ya bakal semakin maju juga gitu kan. Coba bayangin kalau kita tiba-tiba ngomong ke kursi, kursi sini dong, tiba-tiba kursinya jalan ya kan, pakai ayat gitu, terus tiba-tiba kursinya beli rokok gitu kan, kursi beli rokok dong. Terima kasih banyak, itu saja yang harus saya bincangkan sama kalian. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.